Coba bayangin, ketika kamu mempunyai harta yang banyak, rumah yang megah, kendaraan yang mahal, tapi ketika semua itu sirna, hilang, lenyap, bagaimana rasanya? Kadang kita lupa bahwasannya apa yang kita miliki, waktu, tubuh, harta itu sendiri hakikatnya bukan milik kita. Dalam Islam, semua segala sesuatu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Dititipi untuk mengelolanya dengan baik. Pembagian harta menurut para fuqaha. Yang pertama, dari segi boleh dan tidaknya memanfaatkannya terbagi kepada mutaqawwim dan goror mutaqawwim. Yang kedua, dari segi menetap dan tidaknya di tempatnya terbagi kepada akor dan mankul. Yang ketiga, dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya terbagi kepada mis dan qimi. Yang keempat, dari segi dan tidaknya barang setelah digunakan terbagi kepada istihlaqi dan isti'mali. Yang kelima, harta yang berbentuk benda, mal'an, dan harta yang bukan berbentuk maldan. Yang keenam, harta benda yang berbentuk benda, mal'ani, dan sesuatu yang berada dalam tanggungannya ad-dain. Yang ketujuh, harta berada di bawah kepemilikannya mal mamluk, pada asalnya bukan milik seseorang, mubah, dan harta kepada orang lain mahjur. Yang kedelapan, harta yang dapat dibagi qabil lil kismah, dan harta yang tidak dapat dibagi goror qabil lil kismah, suatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan disyariatkan memberikannya. Yang kesembilan, harta pokok dan harta hasil samarah. Yang kesepuluh, harta pribadi malkhos dan harta milik umum mal'am. Dalam Islam, harta juga disebut mal, yaitu segala sesuatu yang dimiliki, dimanfaatkan, dan bernilai bagi syariat Islam. Tapi ingat, manusia bukanlah pemilik mutlak. Allah lah pemilik mutlak dari segala sesuatu. Tugas manusia cuma sebagai khalifah, yaitu pengelola yang harus adil dan amanah. Secara umum, konsep harta dapat dibagi menjadi dua, yaitu mal atam dan mal ghair atam. Mal atam ialah harta yang merupakan hak milik sempurna, baik dari segi wujud benda tersebut maupun manfaatnya. Adapun mal ghair atam ialah harta yang bukan merupakan hak milik sempurna, baik dari segi wujud benda tersebut maupun dari segi manfaatnya. Islam mengenal 3 jenis kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan individu, yaitu hak seseorang atas harta yang diperoleh secara halal. Pemilik memiliki hak penuh untuk menggunakan, mengelola, memanfaatkan, dan mengambil manfaat ekonomi dari harta tersebut. Contohnya seperti rumah, kendaraan, perusahaan swasta, dan tanah milik pribadi. Yang kedua, kepemilikan umum. Kepemilikan yang dimana suatu aset dikelola bersama oleh sekelompok masyarakat, komunitas, atau lembaga non-negara. Seperti air, api, dan padang rumput. Yang ketiga, yaitu kepemilikan negara, yaitu harta yang dikelola untuk kemaslahatan umum. Contohnya seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit pemerintah, dan perusahaan BUMN tertentu. Harta bukan cuma untuk dinikmati, tapi juga untuk diuji. Dalam Islam, cara kita untuk mendapat dan menggunakannya harus secara halal. Nah, makanya ada aturan dilarang riba, dilarang mencuri, dan dilarang menimbun. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk berzakat, berinfak, sedekah, dan juga berwakaf. Jadi jelas, harta dalam Islam bukan hanya sekadar tujuan, tetapi amanah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan seberapa banyak harta yang kita punya, tetapi seberapa berkah dan bermanfaat penggunaannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat, sehingga ia ditanya tentang hartanya, dari mana ia memperoleh, dan untuk apa ia belanjakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yuk jadi hamba yang bijak dalam memandang harta, bukan diperbudak tetapi memanfaatkannya untuk kebaikan.